Banyak netizen sebelah kiri menanyakan kepada Opung Parbelak, Opung Parbelak cobalah buktikan kalau Hasto bisa ditangkap. Mana mungkin Hasto bisa ditangkap walaupun sudah dijadikan tersangka. Ku bilang sama kalian, kalian yang nyinyir terhadap Opung Parbelak, jangankan hanya sebuah Hasto, ketua umum juga rencananya akan dipanggil KPK. Tidak ada istilah kebal hukum lagi di negara ini. Masih ingat Surya Dharma Ali, ketua umum Partai P3, dipanggil juga, ditetapkan juga jadi tersangka. Di penjara juga. Setelah itu Anas Urbaningrum, ketua umum Partai Demokrat, dipanggil juga, di penjara juga. Jangan mentang-mentang ketua umumnya itu anak dari seorang pendiri bangsa ini. Kalau memang terbukti melakukan penyelewengan dan melakukan tindakan ya yang merugikan negara, panggil, tersangkakan. Setelah itu penjarakan. Loh, kan itu sekarang masalahnya. Oh, enggak bisa. Dia itu kan presiden, pernah menjadi presiden Republik Indonesia. Kalau itu yang menjadi pertimbangan, nggak tahu lagi itu, bah. Karena Surya Dharma Ali ya memang bukan presiden. Anas Urbaningrum juga bukan presiden. Apakah seorang presiden walaupun dia sudah menjadi mantan punya kekebalan hukum? Nggak tahu laku, bah. Tapi kan sekarang kan bicaranya kan dipanggil, bukan dikatakan mau ditersangkakan, hanya dipanggil. Apalagi Megawati kemarin sempat menantang KPK, mengatakan siapa saja anggotaku yang ditangkap, yang dipanggil KPK, maka saya akan datang ke KPK. Kan begitu. Nah sekarang KPK menjawab tantangan itu. Makanya Ibu nggak usah datang sendiri, Bu, tunggu surat panggilan Ibu. Ngapain Ibu datang kalau nggak ada undangan? Iya kan? Nggak ada istilah kebal hukum di bangsa ini. Itu dia. Jadi sekarang ya katanya PDIP akan melakukan aksi perlawanan. Setelah Hasto ditetapkan jadi tersangka, maka PDIP akan melawan. Dengan cara apa? Mereka akan membeberkan semua skandal-skandal para pejabat negara. Gertak nih. Gertakmu itu cuma gertak sambal itu, Bu. Itu pun sambalnya nggak pedas. Dari dulu kan kerja kalian begitu. Gertak menggertak, gertak menggertak. Alah. Sekarang begini, iya kan? Kalian punya informasi mengatakan bahwasannya pejabat yang berinisial S, berinisial G, berinisial KM, berinisial HM, ya itu melakukan skandal negara, kan begitu. Sekarang kutanya dulu sama kalian, ada nggak yang inisialnya OP, Opung Parbelak? Ada nggak? Nggak ada lah, Opung kan bukan pejabat negara. Iya juga ya. Katanya informasinya itu ya mereka menerima sebagai informasi dari KONI. Ini kerja si Hasto lagi. Kemarin kau jumpa sama pacar Kaisang, jumpa lagi kau sama istri dari temanmu itu Siola. Sekarang si KONI yang kau percayai. Hobi kali kau dengar-dengar sama apa namanya, kau dengar-dengaran sama istri orang. Agak apa dulu kau? Agak luruskan dulu pikirmu. Iya, orang kayak model si KONI dipercaya. Begitu dilaporkan kepada kepolisian, larinya dia ke Rusia. Kan meleset itu. Sekarang begini, aku nggak akan mau ya percaya dengan apa yang dilakukan si Hasto. Karena apa? Yang namanya Hasto
itu adalah salah satu orang yang paling sulit dipercaya di bangsa ini. Gak akan pernah ada bisa dipercaya omongannya itu. Ya, semua, hampir semua, dari 10, 9 palsu semua. Selalunya orang ini ngomong-ngomong gak pakai bukti. Sekarang begini, apa yang kalian percaya lagi dari seseorang yang menyembunyikan seorang koruptor? Perkataan apa lagi yang bisa dipercayai daripada seorang penyuap? Perkataan apa lagi yang bisa kita percaya dari seorang yang menerima uang suap? Ya, itu paling sekarang mereka ya sekarang ini mereka sedang mengumpulkan informasi. Tapi kalau aku bilang sih bukan mengumpulkan informasi, lebih kepada menciptakan informasi baru. Kita lihat nanti bagaimana Hasto ke depannya. Sekarang begini, yang jadi pertanyaan ini sangat dicurigakan. Kalau memang kalian punya informasi mengenai skandal dari pejabat negara, kenapa enggak dari kemarin kalian bongkar? Karena apa? Pasti karena waktu kalian masih menjadi penguasa, pasti ada sangkut pautnya sama kalian, ya kan? Nah sekarang ketika mereka mulai menjauh dari kalian, maka kalian membuka skandal mereka. Buka aja lah, bongkar aja lah. Ya pasti tim kuasa hukumnya juga pasti akan mencari keterkaitan dan relevansi antara mereka dan juga partai kalian. Kalian pun juga mikir itu secara politik ya. Secara hitung-hitungan politik, hitung-hitungan perang, mereka pasti mikir dua kali itu. Karena apa? Kalau misalnya kita bongkar yang ini, nanti kena yang nanti kena yang sini. Kalau kita bongkar yang sana, nanti kena ketua DPP yang ini. Kita bongkar nanti yang pejabat yang sana, kena nanti sekjen. Kita bongkar yang sebelah sana, nanti kena ketua umum. bikin. Mau ku tengok dulu. Iya kan? Itu dia. Baru yang kedua, iya kan? Kalau misalnya memang betul-betul ya mereka mempunyai informasi. Kemana mereka mengadu? Ke Parcok. Mau bikin surat laporan ke polisian. Diterima, pasti diterima. Kalau diterima, pasti diterima. Cuman, apakah mereka masih mau menerima laporan kalian dan juga memprosesnya? Kalau aku sih ragu aku. Karena jujur aja aku bilang, satu-satunya partai yang paling dibenci Parcok dan keluarganya itu PDIP. Karena apa? Udah tiga-tiganya mereka membuat Parcok menjadi kambing hitam. Alah. Perkara hilang KTP kalian, dengarkan kalian ini. Perkara hilang KTP kalian, kemana kalian bikin surat kehilangan? Ke Kodim? Koramil? Enggak kan? Pasti ke kepolisian sektor atau kepolisian resort terdekat. Kan gitu. Artinya apa ya? Artinya kalian itu sudah menyakiti institusi Polri ya, yang notabene sudah menjadi bagian dari perjuangan demokrasi, bagaimana menjaga tempat-tempat pemungutan suara, kalian kambing hitamkan menjadi oknum-oknum yang bermain untuk memenangkan satu paslon tertentu. Karena posisi kalian kalah, kan begitu. Tapi waktu kemarin posisi kalian menang, ada pernah kalian persoalkan itu? Enggak kan? Itu dia. Jadi kalau power star syndrome itu seperti ini gitu, merasa selalu menjadi bintang. Ya, itu dia. Mau kemana lagi mengadu? Ke KPK, MA, MK. Kadang-kadang orang ini lain, ya kan? Permasalahan yang A dibawanya ke kamar B, persoalan B dibawanya ke kamar C. Mana jumpa lah barang itu? Ya kan? Iya, jadi sekarang aku kepengen tahu dulu, bongkarlah dulu pejabat-pejabat negara itu, Bang. Biar kita komentari, biar kita goreng. Tapi masalahnya sekarang data kalian akurat apa enggak?
Kan begitu. Data kalian akurat atau enggak dan juga jujur atau tidak. Ini kalian suka kali membuat data yang dibuat-buat. Sekarang jangan pernah ya kalian itu berbicara penguasa, penguasa, penguasa. Kayak nggak pernah aja kalian berkuasa. Alah, batrit kalian. Sekarang kan begitu kan? Dikit-dikit penguasa disalahkan, dikit-dikit penguasa disalahkan. Dan kalau nggak salah kemarin itu pernah Deddy Sitorus mengatakan begini, iya kan, dalam sebuah statementnya. Saya tidak mempersalahkan Bapak Prabowo. Kenapa nggak disalahkan? Salahkan dong. Ku bilang sama kalian, kalaupun ada skenario pembongkaran koruptor besar-besaran, ya itu tak lain dan tak bukan adalah perannya Bapak Prabowo sendiri. Bapak Prabowo lah yang menekan kepada setiap instansi, setiap lembaga, setiap aparat untuk membongkar setiap tindakan kejahatan, kan begitu. Apalagi yang berbicara tentang korupsi, kan begitu. Ya kalau memang banyak dari kalian yang tertangkap, contohnya terjaring, ya itu kan karena kebetulan aja itu. Ya, jangan kalian itu legowo lah kalian, jangan ya tirulah yang namanya Partai Demokrat, ya. Partai Demokrat itu 10 tahun berkuasa, ya, tapi di tengah perjalanan ternyata ada beberapa kadernya dan bisa dikatakan pentolan-pentolannya yang ada di dewan, ya, dan juga di ada lembaga-lembaga lain ketika tertangkap oleh KPK, ya, apa komentar dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono? Iya, kami serahkan semuanya kepada yang berwenang. Itu. Ya, enggak pernah dia bikin video klarifikasi menyamakan diri sama Soekarno, enggak pernah. Ini adalah perjuangan. Saya tahu bahwasanya ketika saya menentang kekuasaan, maka disitulah saya sudah mulai diincar menjadi tersangka. Enggak usah kalian putar-putar balik kan, pandai kali kalian. Ya kan? Ya, sampai bikin video klarifikasi, bawa buku-buku segala itu. Aku tidak menghina kitab yang kau apakan, yang kau apa nama bab 9 kalian bilang itu kitab perjuangan kalian bilang. Sebetulnya kalau kitab perjuangan itu memang betul-betul dikerjakan memang dengan perjuangan yang bersih, nggak ada masalah. Dan kalian jangan terlalu mengklaim bahwasanya yang namanya Soekarno itu hanya milik kalian sendiri. Tidak. Bapak Presiden Soekarno adalah milik bangsa Indonesia. Ini kayak kalian monopoli kali Soekarno itu milik kalian. Untuk apa ya misalnya ada garis keturunan asli dari Soekarno tapi tidak menjalankan atau tidak memperjuangkan apa yang diperjuangkan Soekarno, memperjuangkan negaranya, memperjuangkan bangsanya, memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya, itu tong kosong nyaring bunyinya. Lebih bagus bukan keturunan asli dari Bapak Soekarno, ya. Tapi 10 tahun beliau mengabdi, 10 tahun memikirkan bagaimana kesejahteraan bangsa ini, 10 tahun memikirkan bagaimana supaya satu daerah terkoneksi dengan daerah lainnya dengan membangun infrastruktur, 10 tahun memikirkan bagaimana generasi ini ke depannya. Lebih bagus itu, karena itu yang kita perlukan. Jadi Soekarnoisme itu bukan berbicara hubungan darah, tapi Soekarnoisme itu berbicara semangat perjuangan. Ngerti? Makanya aku bilang, jangan main-main kalian bajak Soekarno itu seperti seolah-olah semangat Soekarnoisme itu cuma milik kalian aja. No, itu milik Prabowo, itu milik Jokowi, dan itu juga milik semua bangsa Indonesia. Udah kayak apa aku ini? Udah kayak mau apa? Pidato pembukaan ya kan? Tapi memang itulah ya. Jadi jangan pernah kalian koar-koar ya. Kalian itu adalah apa namanya sudah merasa berjasa. Kalau kalian mempunyai dendam pribadi sama Bapak Joko Widodo, selesaikan secara jantan.
Maksudnya apa? Bapak Joko Widodo sudah tidak ada lagi, sudah tidak lagi apa namanya? Sudah tidak lagi menjadi presiden, kan begitu. Jadi sebetulnya udah nggak ada lagi urusan kalian, kan begitu. Ya kan, yang menjadi penyelenggara negara, ya, dan juga berkiprah di politik Indonesia, di politik negara ini kan kalian dengan Bapak Prabowo. Bapak Jokowi kan nggak ada lagi. Anaknya yang nongkrong itu jadi wakil presiden. Iya, tapi Bapak Jokowi itu terlalu vulgar. Vulgar. Ngapain dia itu turun-turun ke masyarakat suka-sukanya? Sama kayak aku contohnya pergi keliling biar tahu kalian di Sumatera Utara ini, ya. Opung Parbela kan begitu. Itu artinya apa? Mereka simpati, mereka senang. Aku kadang dapat payung, kadang dapat makanan, kadang dapat salam, kadang didoakan. Itulah testimoniku sebagai seorang Opung Parbela. Yang mereka mengatakan begini, setiap orang yang berbicara sama aku biar tahu kalian mengatakan, Pung Parbela, aku senang kalian melihat konten-kontenmu. Karena apa? Karena semua yang kau omong itu benar. Yang kau omongin itu fakta. Yang kau omongin itu semuanya kenyataan. Sekarang jadi pertanyaanku, Pung. Kenapa Opung bisa berani? Siapa di belakang Opung sebetulnya? Aku bilang sama mereka, aku hanya menyatakan apa yang benar. Aku hadir untuk menangkal setiap kebohongan yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu aja. Makanya aku bilang, makanya ketika Hasto mengatakan ini, Deddy Sitorus mengatakan ini, semua mengatakan ini, ya kan? Yang kalian bicarakan itu kan kebanyakan dari sudut pandang politik. Hanya membenarkan golongan kalian, partai kalian, ketua umum kalian. Gitu, ya. Sekarang begini, kalau misalnya contohnya Bung Parbelak berbicara yang tidak benar, ya kan, baru aku takut, kan begitu. Sama seperti Hasto, cuman lebih parah. Dia membicarakan yang tidak benar, tapi nggak takut. Kemarin masih ingat kalian waktu dia pamerkan video, apa namanya, rekaman suara Bapak Jokowi, ya, yang mengatakan bahwasanya dia akan berniat untuk menghancurkan PDIP. Padahal itu suara waktu Bapak Jokowi sedang sedang membuka sebuah acara gitu kalau tidak salah di depan para kepala daerah, kan begitu. Nah, ya kan banyak kali hoax di perutnya itu biar tahu kalian. Ya, jadi terserah kalian. Mau kalian percaya dengan namanya Hasto, Deddy Sitorus, Adiana Pitupulu, ya, dan juga para elit-elit politik PDIP yang lainnya. Ya, ingat, Opung Parbelak tidak hadir untuk menyerang PDIP, tidak. Ya, Opung Parbelak berbuat demikian karena apa? Sama seperti beberapa orang kader PDIP di daerah yang banyak videonya bermunculan di TikTok mengatakan, sudahlah, kita introspeksi diri saja. Ada, kalian cek itu, ya kan, sedangkan dari mereka sendiri pun mau berubah, mau bertobat, ya kan, mau memperbaiki semuanya, masa di atas enggak, ya kan. Oke, jadi itulah dari Opung Parbelak dulu. Jadi salam NKRI, NKRI harga mati.